Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat panitia yang semangatnya luar biasa, dan pemirsa dimanapun kalian berada. Saudaraku, sebangsa, setanah air, seagama, dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim yang seharusnya menerapkan sistem ekonomi syariah untuk mensejahterakan umat. Tapi faktanya belum seindah yang diharapkan. Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa lebih dari 25 juta warga Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Padahal saudaraku, nilai-nilai seperti zakat, larangan riba, kejujuran dalam transaksi, hingga kepedulian sosial, semua itu sudah diajarkan dalam ajaran Islam. Namun sayangnya, semua itu masih jauh dalam penerapan nyata dalam kehidupan ekonomi kita. Inilah permasalahan yang kita hadapi saat ini. Nilai-nilai Islam belum benar-benar menjadi fondasi dalam aktivitas ekonomi umat. Banyak prinsip yang diajarkan, tetapi belum diamalkan secara menyeluruh. Akibatnya, ekonomi kita berjalan tanpa arah spiritual. Ada penghasilan, tapi tak ada keberkahannya. Ada usaha, tapi hasilnya tak mencukupi. Maka dari itu, berdirinya saya di sini bisa menyampaikan dakwah yang bertema penerapan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tujuan hidup bukan sekedar mencari penghasilan, tetapi untuk beribadah kepada Allah. Karena itu saudaraku, bekerja pun dapat melalui ibadah jika diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan cara yang halal. Mau jadi tukang ojek, dagang di pasar, jadi buruh pabrik. Selama pekerjaannya itu halal dan diniatkan karena Allah, maka setiap tetes keringat bisa bernilai pahala. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjaga cara dalam mencari rezeki. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah hanya menerima amal yang datang dari sumber yang bersih, dari harta yang halal, cara yang jujur, dan niat yang benar. Itu artinya saudaraku, harta yang kita cari juga harus dari jalan yang halal. Harta yang didapat lewat jalan haram meskipun cepat, tetapi nggak bakal bikin hati tenang. Betul? Coba kita lihat di sekitar kita. Banyak orang yang terjerat hutang karena tergiur proses instan. Pinjaman riba, manipulasi laporan, korupsi. Semua itu kelihatannya untung di awal, tetapi ujung-ujungnya malah bikin hidup gak tenang. Maka semua itu harus kita tinggalkan. Ingat, rezeki yang halal itu bukan cuma soal hasil akhirnya, tetapi soal caranya. Jangan sampai nih kita semangat cari uang dari pagi sampai malam, tapi tanggung jawabnya nol besar. Nah, setelah kita dapat rezeki dari jalan yang halal nih, jangan merasa semuanya itu hanya milik kita sendiri. Karena Allah sudah memberi peringatan dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Itu artinya saudaraku, harta yang kita punya bukan sepenuhnya milik kita. Ada bagian orang lain di dalamnya. Entah itu tukang parkir, anak yatim yang butuh biaya sekolah, atau tetangga yang diam-diam kesulitan tetapi gak pernah minta tolong. Maka jangan nunggu kaya dulu buat sedekah. Tapi masalahnya saudaraku, kenapa kita masih berat buat sedekah? Masalahnya yang bikin berat bukan uangnya,
Tetapi gaya hidup kita yang boros yang membuat kita merasa selalu kurang. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Isra ayat 57. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Saudaraku, dalam ayat ini menjadi peringatan buat kita bahwa boros itu bukan soal cuma buang-buang uang, tetapi bisa menyeret kita menjauh dari keberkahan. Banyak orang yang ngerasa dirinya miskin, padahal penghasilannya cukup. Hanya saja nih, gaya hidupnya yang boros, belanja karena diskon, bukan karena butuh. Ngopi tiap sore, belanja online tiap malam. Padahal saudaraku, Islam mengajarkan kita untuk hidup secukupnya, bukan sesukanya. Maka sudah saatnya kita lebih bijak dalam mengelola uang. Mulailah dengan mencatat pengeluaran, mendahulukan kebutuhan, dan menyisihkan sebagian uang untuk ditabung serta dibagikan kepada yang membutuhkan. Menahan diri bukan berarti pelit, tapi justru itulah letak kebijaksanaan. Dan dari situ, insya Allah keberkahan akan datang. Untuk itu, saudaraku, Islam mengajarkan kejujuran dalam jual beli, halal dalam pemasukan, adil dalam transaksi, dan peduli sesama lewat zakat dan sedekah. Maka, jika semua nilai-nilai itu kita benar-benar terapkan, bukan hanya ekonomi kita yang selamat, tetapi hati kita juga akan ikut merasa tenang. Maka jangan asal kejar cuan karena Islam punya aturan. Dan aturan itulah yang menjadikan hidup kita lebih bersih, lebih tenang, dan insya Allah lebih diberkahi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ungzur maqala wala tangzur mangqala. Lihatlah siapa yang mengatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.